Salam saudara-saudaraku semua. Tuhan Yesus mencurahkan berkat yang terbaik buat kita semua hari ini. Dan mari kita saling mendoakan agar yang sakit disembuhkan dan yang lemah dikuatkan, dan terberkatilah orang yang mengimani firman Tuhan hari ini. Jadilah berkat bagi semua seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikanlah aku saluran berkat bagi umatmu yang hidup resah. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku semuanya, selamat berjumpa kembali. Mari kita akan menyimak penjelasan kitab pada berikut. Dengan tema iman kepada Yesus itu harga mati. Silakan Pak. Kita akan mendasari perbincangan kita. Jadi saya nanti supaya tanya jawabnya lebih luas ya. Kita akan membaca dari firman Tuhan. Filipi pasal 1 mulai ayat 21 sampai dengan ayat 26 demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan yakin aku tahu tentang hal ini. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu. Sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Jadi saudara-saudara, ini ungkapan Rasul Paulus yang sangat terkenal. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini membangkitkan militansi sebagai seorang Kristen kepada Tuhan dalam mempertahankan iman sekalipun dalam situasi yang sangat sulit. Ayat ini juga mengilhami para pahlawan iman untuk berjuang sampai titik akhir. Sekalipun dia harus mati, tetapi kematian itu adalah keuntungan karena hidupnya sudah dijamin dengan kepastian keselamatan di dalam Kristus. Lalu sebetulnya prinsip ini juga berlaku bagi setiap orang beriman. Lebih baik kalau misalnya di dua pilihan itu diberikan, kata Rasul Paulus, lebih baik aku hidup bersama dengan Kristus. Artinya tugas-tugasnya itu kalaupun tidak terlalu urgent, lebih baik dia dipanggil Tuhan dan dia hidup bersama Kristus karena keselamatannya sudah dijamin. Tetapi lebih perlu aku tinggal bersama kamu. Karena apa? Konteksnya karena kamu masih memerlukan aku. Ini saya kira doa orang saleh juga. Ketika seorang menjadi percaya kepada Tuhan karena hidupnya sudah berada dalam jaminan keselamatan dalam Tuhan, sebetulnya sudah tidak mikir apa-apa. Orang-orang di dunia ini hidup istilahnya menabung amal saleh untuk bisa selamat, tetapi iman Kristen sudah ada jaminan keselamatan, sehingga kalaupun di dunia dia harus berbuat, itu artinya sebagai buah dari keselamatan. Bukan mencari keselamatan yang sudah pasti, tetapi buah dari keselamatan itu perbuatan baik. Dan itu secara otomatis akan tercermin dalam kehidupan setiap orang beriman. Dalam konteks seperti itulah Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia lebih baik kalau dia dipanggil Kristus segera karena dia akan segera menemukan realitas keselamatan itu di Firdausnya. Tetapi
Mana yang lebih penting? Lebih baik atau lebih perlu? Maka Paulus akhirnya mengatakan, lebih perlu apabila aku masih bersama-sama dengan kamu, agar dia bisa menuntaskan perjuangannya di dunia untuk mempertahankan iman dan mengabarkan iman kepada mereka yang belum beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka di dalam iman Kristen, teologi kemartiran itu tidak bisa terhindarkan. Karena apa? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dunia itu dalam kekuasaan ilah zaman ini. Apapun bentuknya, ya. Tetapi sesungguhnya itu ada yang cara yang kasar, dengan model-model penganiayaan seperti di zaman Roma. Tetapi juga ada cara-cara yang halus dengan menjanjikan segala macam kenyamanan hidup, seperti yang dialami pada masa-masa modern. Kadang-kadang kemiskinan kita, keawaman kita, kekurangan kita, bahkan mungkin toleransi kita, itu dijadikan kendaraan untuk mengalihkan konsentrasi kita di dalam kita beriman pada Tuhan. Kenapa saya katakan toleransi kita? Kadang-kadang orang toleran itu tidak tahu batas mana yang merupakan hak orang lain untuk dia berbeda dengan kita, ataukah kadang-kadang kita harus mengkompromikan iman percaya kita kepada orang. Nah, itu batasnya tipis sekali. Dalam konteks kebangsaan, bukan hanya konteks kebangsaan, tapi juga konteks iman kita sendiri. Kristus berkata, biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai. Waktu menuai itu apa artinya? Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat, ketika hari pengadilan, buahnya kita itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi artinya, kalau kamu memilih untuk percaya dan diselamatkan, kalau kamu memilih tidak percaya, otomatis binasa. Tetapi toh Kristus sebetulnya mampu dan maha kuasa untuk mengubah dunia ini percaya kepadanya. Tetapi dia sendiri mengatakan, biarlah lalang itu tumbuh bersama gandum. Tidak dipangkas gandumnya, lalangnya tidak dipangkas. Atau Tuhan memberikan kepada dunia ini pilihan, dua jalan, mana yang harus dipilih. Nah, saya katakan tadi pada masa-masa awal itu kekristenan harus dihadapkan dengan penganiayaan yang sangat brutal, luar biasa. Bayangkan manusia harus diadu dengan gladiator, dengan singa di lapangan terbuka untuk menjadi tontonan banyak orang. Dan itu dirasakan oleh para rasul, murid-murid para rasul, murid dari muridnya para rasul, sampai kira-kira 300 tahun pertama sejarah gereja. Tatkala Kaisar Roma yang bernama Konstantin kemudian mengeluarkan sebuah edik Milan atau kebebasan beragama, di mana kekristenan diakui sebagai salah satu dari religi di antara religi-religi yang lain. Tetapi orang jangan salah paham, Konstantin dituduh katanya merupakan aktor konsili Nikea, itu orang-orang tidak terpelajar. Karena zamannya Konstantin kekristenan belum menjadi agama negara. Kekristenan hanya menjadi salah satu dari agama yang diakui oleh negara. Yang sebelumnya kekristenan itu benar-benar menjadi pesakitan dalam Imperium Roma. Kekristenan baru menjadi agama negara itu pada tahun 380 pada masa Kaisar Theodosius kedua. Dan rentang masa antara Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, lalu Injil tersebar ke arah barat seperti yang dilakukan Rasul Paulus, digambarkan dalam kitab Kisah Para Rasul, penginjilan ke wilayah Galatia, Korintus, Kapadokia, di daerah-daerah Asia kecil seperti Smyrna, ya. Lalu juga di daerah sebelah timur dan sebelah selatan. Itu wilayah-wilayah yang didominasi bahasa Aramaik. Sementara yang wilayah barat itu didominasi oleh bahasa Yunani dan bahasa Latin. Di wilayah timur itulah kemudian masuk ke
Antioquia, Alexandria, kemudian Partia, Elam, Mesopotamia. Dan itulah Injil diberitakan. Tetapi ketika Injil diberitakan itu sebetulnya sudah ada agama-agama besar yang mapan. Kalau di wilayah Roma itu adalah agama pagan, penyembahan pada dewa-dewa Romawi dan Yunani, dan itu brutal sekali mengenai terhadap iman Kristen. Di sebelah timur juga ada agama Zoroaster yang sudah kuat di wilayah Partia. Dan dua-duanya itu dalam 300 tahun pertama itu silih berganti menganiaya kekristenan. 300 tahun pertama di barat, ya, kurang dari 300 tahun lah, karena 313 itu awalnya kemerdekaan beragama dinikmati oleh gereja, sementara gereja berdiri tahun 33 Masehi. Tidak ada satu gedung gereja pun yang bisa berdiri. 300 tahun pertama itu orang Kristen beribadah di gua-gua di wilayah pemerintahan Roma yang dikenal dengan katakombe, ya. Nah, setelah Konstantin mengeluarkan Edik Milan itu, dia berlagak menjadi pembela agama Kristen. Padahal sebenarnya yang dilakukan Konstantin itu ya sebetulnya setengah hati. Karena apa? Karena dia ini tipe pejabat-pejabat yang beriman hanya karena keuntungan karir. Itu kan banyak yang seperti itu juga banyak. Konstantin itu mendapatkan pertanda ketika peperangannya bersama Persia, Partia, tanda salib dalam penglihatannya. Lalu Tuhan Yesus berfirman kepadanya dalam penglihatan itu, dengan tanda ini kamu akan menang. Konstantin percaya dengan tanda itu dan akhirnya toh dia memang menang. Tetapi dia menunda untuk dibaptis. Alasannya apa? Alasannya karena dia masih banyak membunuh, masih banyak berperang. Itu yang terjadi. Nah, akhirnya Konstantin itu tidak dibaptis oleh gereja yang benar, oleh gereja yang lurus, tapi dibaptis oleh pengikut Arius yang bernama Eusebius dari Nikomedia. Itu sejarahnya. Jadi tidak betul ketika orang mengatakan Konstantin menjadi aktor konsili Nikea untuk memaksakan ketuhanan Yesus seperti yang diungkapkan oleh beberapa pemikir Muslim seperti Irene Handono, Profesor Azula Bakri. Itu hanya suara-suara awam yang tidak memiliki basic data dan referensi yang jelas. Nah, kemudian ketika Konstantin menjadi Kristen itu, dia mengatakan mulai sekarang ini, dia berkata kepada musuhnya Kaisar Persia, kamu tahu saya telah menjadi pengikut Kristus, dan Anda tahu bahwa di wilayah kekuasaan Anda, maksudnya di wilayah Persia, ada banyak saudara-saudaraku yang seiman di sana. Atas nama pelindung orang-orang Kristen, saya menitipkan mereka kepada Anda. Nah, lalu surat itu dijawab oleh Kaisar Persia. Sahabat musuhku adalah musuhku juga. Dan sejak saat itu justru kekristenan dianiaya dari Persia. Jadi 300 tahun pertama dianiaya Roma, lepas dari penganiayaan Roma dianiaya oleh Persia. Dan itu sejarah yang penuh dinamika, dan dalam rentang ratusan tahun itu muncullah para martir yang rela menumpahkan darahnya demi imannya kepada Kristus sampai titik darah yang penghabisan, dan dia memilih mati ketimbang dia harus menyangkal Kristus.